Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik, kasih karunia-Nya selalu dilimpahkan atas kita, dan kita ada dalam rencana Tuhan yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik dan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Bahkan yang terbaik Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan hidup menuruti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 8-9. Tertulis demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemain piano asal Korea Selatan yang terkenal bernama Hi Ahli. Dia sangat piawai dalam memainkan berbagai lagu-lagu klasik dan berbagai musik yang sangat harmonis. Namun ada satu hal yang membedakan Hi Ahli dengan pemain piano lainnya. Hi Ahli hanya memiliki 4 jari. Di masing-masing tangannya hanya ada 2 jari. Seorang wartawan bertanya kepadanya, menurut kamu mengapa Tuhan memberikan 10 jari kepada orang lain dan hanya 4 jari saja kepada kamu? Hi Ahli menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa kondisi kekurangannya itu membuatnya mampu menunjukkan kepada kaum disabilitas bahwa mereka bisa, bahkan juga kepada semua orang bahwa mereka bisa. Hi Ahli sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk keadaannya. Di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya, kuasa Tuhan yang hebat nampak dan bekerja. Kita semua perlu menyadari bahwa kelemahan bukanlah berarti segalanya berakhir bagi kita. Sebab justru dalam kelemahan ada kekuatan surgawi yang dilimpahkan sempurna atas kita. Kita perhatikan 2 Korintus 12 ayat 8-9 ini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus menyebutkan satu kondisi yang dia alami, kondisi yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Dan dalam ayat ini dia sebut sebagai utusan iblis. Tapi ini bukanlah secara harfiah bahwa utusan iblis itu datang dan membuat Paulus menderita. Namun ini berbicara tentang suatu keadaan kelemahan secara fisik yang dia alami, kekurangan yang ada padanya. Dan Paulus berdoa meminta kepada Tuhan, bahkan sudah 3 kali ia berseru. Namun jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita mengalami situasi di mana kita merasakan kelemahan, ada kekurangan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita menderita, membuat kita terbatas secara kekuatan, terbatas secara fisik atau terbatas dalam berbagai hal. Namun dalam hal-hal yang demikian, saudara, kita perlu mengerti bahwa itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Justru dalam hal-hal yang kelihatannya kurang, hal-hal yang kelihatannya kita lemah,
hal-hal yang kelihatannya kita tidak mampu. Di situ kuasa Tuhan bekerja, menolong kita, memampukan kita, bahkan memberikan kemenangan. Kelemahan atau kekurangan yang kita alami merupakan satu isyarat atau satu tanda yang mengingatkan kita untuk berharap kepada Tuhan, bukan berharap pada kekuatan kita. Kelemahan atau kekurangan atau persoalan itu juga membuat kita sadar siapa diri kita, sehingga kita tidak larut dalam kesombongan, kita tidak terhanyut dalam keangkuhan. Kelemahan, situasi kekurangan yang ada pada kita menjadi pengingat agar kita selalu rendah hati dan berharap kepada Tuhan, serta percaya bahwa kuasa Tuhan yang hebat dapat terjadi dalam hidup kita. Bukan kuat kita, bukan karena hebat kita, tapi semua karena kuasa Tuhan, karena Roh-Nya yang bekerja di dalam kita. Di dalam kelemahan, jangan putus asa, sebab di dalam kelemahan kita dapat melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang selalu menuntun kami, memberikan kami kekuatan, membangkitkan kembali sukacita kami, memunculkan harapan di tengah-tengah situasi yang kelihatannya mengecewakan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan bekerja. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan juga sekaligus percaya, meskipun dalam kelemahan, kuasa Tuhan tidak terbatas dan kami dapat alami, kami dapat rasakan dan nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu, sungguh-sungguh berharap kepadamu. Kami percaya kami alami kemenangan demi kemenangan karena kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan berhasil dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar tangan Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada jalan keluar yang ajaib, terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.